Let- Good afternoon. Let's go. Okay. Good afternoon. Hopefully, you are always in good condition. First, I will introduce myself. My name is Li Zhe, and my friend Zidan will present the result of our group work about the final project of the game technology course. Furthermore, an explosion of the game that we have made will be converted by my friend Zidan. Oke, thank you, Lizzie. Jadi, selamat malam semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Muhammad Zidan Ma'ali, dan juga teman saya, Lize, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk membuat sebuah game bernama English Hunter sebagai tugas akhir dari mata kuliah teknologi game. Jadi pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa point of view. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan dan manfaat, yang ketiga pengenalan game, yang keempat karakter dan objek, yang kelima pembahasan mengenai game, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang dari game yang kami buat, yaitu English Hunter. Latar belakang dari game kami yaitu terkait bahasa Inggris yang merupakan bahasa komunikasi global yang krusial di era globalisasi. Namun, metode pembelajaran konvensional yang ada saat ini seringkali membuat siswa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, terutama dalam hal menghafal kosakata baru. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemanfaatan teknologi seperti game edukasi dapat menjadi solusi untuk membuat proses belajar lebih menarik dan juga menyenangkan. Metode ini juga dikenal dengan Game-Based Learning atau GBL. Terbukti efektif membantu siswa memahami materi yang dianggap sulit, termasuk bahasa Inggris. Oleh karena itu, English Hunter dikembangkan sebagai inovasi dari metode GBL untuk menciptakan pengalaman belajar bahasa Inggris yang lebih seru, interaktif, dan juga lebih menantang. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari game yang kami buat. Yang pertama yaitu meningkatkan minat belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih interaktif dan juga menegangkan. Yang kedua, melatih kecepatan berpikir dan ketepatan dalam menjawab soal bahasa Inggris. Dan yang ketiga, menyediakan media pembelajaran yang inovatif melalui permainan digital. Selanjutnya yaitu pengenalan game. Judul dari game yang kami buat yaitu English Hunter. Genre dari gamenya yaitu Arcade Education Horror. Platform yang digunakan adalah web browser. Target audience semua usia. Dengan deskripsi singkat dari game yaitu game edukasi bahasa Inggris berbasis arcade yang berbentuk kuis disertai karakter yang sedang bertarung melawan sebuah hantu. Karakter tersebut adalah wujud pemain yang dapat menyerang hantu. Ketika jawaban benar, hantu akan terus bergerak mendekati karakter. Ketika jawaban salah, gerakan hantu akan menjadi lebih cepat. Dan ketika hantu berhasil menangkap karakter, game akan berakhir dan pemain akan mendapatkan kejutan. Selanjutnya, penjelasan mengenai karakter dan objek. Pertama adalah karakter pemain. Karakter pemain di dalam game merupakan seorang pemburu harta karun. Berikut adalah gambaran dari karakter di dalam game. Selanjutnya adalah objek musuh atau obstacle yang ada di dalam game. Objek yang harus dilawan pemain berupa hantu yang sedang gentayangan pada sebuah desa. Berikut adalah gambaran dari objek yang ada di dalam game. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai game yang kami buat. Yang pertama mengenai gameplay mechanics. Satu, kontrol. Kontrol pada game berupa tombol pada interface permainan yang dapat ditekan menggunakan mouse atau touchscreen. Yang kedua, tujuan atau goals dari game yang kami buat. Yang pertama, yaitu dapat menjawab semua kuis yang disediakan pada setiap level. Yang kedua adalah menyelesaikan semua level yang ada untuk mendapatkan harta karun atau hadiah dari game ketika dapat menyelesaikan semua level yang ada. Yang ketiga mengenai rintangan yang ada di dalam game yaitu hantu yang mengejar pemain. Kekuatan hantu sendiri berbeda sesuai level. Kekuatan hantu yaitu berupa jumlah
pertanyaan yang ada pada setiap level. Selanjutnya, atau yang keempat, ada kecepatan. Kecepatan hantu akan terus bertambah ketika pemain salah dalam menjawab soal yang ada. Yang kelima, atau yang terakhir mengenai gameplay yaitu game over. Yaitu ketika hantu telah mencapai karakter pemain, maka permainan akan berakhir dan pemain akan mendapatkan sebuah kejutan. Yang kedua, jika pemain dapat menjawab semua soal dari semua level yang ada, pemain akan berhasil mendapatkan harta karun yang diinginkan. Berikut adalah tampilan layar utama dari game English Hunter yang telah kami kembangkan. Ini adalah menu untuk memilih level yang akan dimainkan dalam game English Hunter yang kami buat. Dan berikut adalah gameplay utama dari game yang kami buat, di mana pemain harus menjawab soal dengan menekan salah satu opsi yang ada di bawah ini, berwarna hijau. Dan ini informasi level yang sedang dikerjakan atau sedang di eh, sedang ada sedang pemain kerjakan. Dan ini skor dalam menjawab soal pada satu level. Selanjutnya, pembahasan mengenai audio musik yang ada pada game yang kami buat. Yang pertama mengenai sound effect, yaitu satu ada sound effect ketika karakter pemain menyerang hantu. Yang kedua ada sound effect suara ketika hantu bergerak. Yang ketiga ada sound effect suara ketika hantu menangkap karakter pemain. Dan yang keempat ada sound effect suara ketika berhasil mengalahkan hantu. Yang kedua ada musik latar atau background. Dalam game kami, ketika sedang bermain atau menjawab soal, maka terdapat suara menantang dan juga menegangkan untuk menambah suasana lebih horor dalam bermain. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin saya akan sedikit mendemonstrasikan game yang telah kami kembangkan. Berikut adalah tampilan awal dari game yang kami kembangkan. Di sini terdapat dua menu, yaitu tombol Start atau mulai petualangan, dan juga tombol Reset untuk memulai kembali petualangan dari awal, alias mengulang dari level 1. Sedangkan pada permainan ini terdapat 10 level yang terdiri dari jenis soal yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan level. Jenjang level 1 sampai dengan 3 ada level beginner dengan tingkat soal yang lebih mudah. Jenjang level 4 sampai dengan 6 adalah level medium dengan soal yang sedikit lebih sulit dari level 1 sampai 3 dengan jumlah soal yang sedikit ditingkatkan dengan jumlah soal sekitar 5. Pada level 1 sampai 3 jumlah soalnya hanya 3 dan pada level 7 atau level 6 sampai dengan 10 jumlah soal meningkat menjadi 7 dengan jenis soal yang lebih sulit atau intermediate sampai expert. Kita coba memilih level pertama. Nah, di sini eh, pemain harus menjawab soal agar bisa menembak hantu, biar hantu tidak bisa menangkap pemain. Oke. How are you? Yes. Oke, ini masih level 1 karena level 1 ada 3 soal dan ini skornya 20. Tiap soal yang dapat dijawab akan memperoleh 10 skor. What is your name? Oh, what's your name? Oke, level 1 sudah selesai. Kita dapat memilih untuk mengulangi atau melanjutkan level. Di sini juga dapat menekan tombol menu level untuk memilih level yang ingin dimainkan. Dan ini adalah interaksi ketika kita salah menjawab soal, maka hantu akan bergerak lebih cepat. Dan ketika hantu menangkap pemain, maka terdapat kejutan yang mungkin bisa mengagetkan pemain ketika hantu berhasil menangkap pemain atau game over. Baik, mungkin itu adalah keseluruhan mengenai gameplay game yang telah kita buat. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Game edukasi English Hunter yang telah kami kembangkan sebagai inovasi dalam pembelajaran bahasa Inggris yang menggabungkan unsur tantangan, ketegangan, dan juga edukasi. Dengan konsep kejar-kejaran antara karakter dan juga hantu, pemain dituntut untuk berpikir cepat dan menjawab soal bahasa Inggris dengan tepat untuk dapat bertahan hidup. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan minat belajar, mempercepat penguasaan kosakata, dan membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Game ini juga dirancang untuk melatih ketepatan berpikir di bawah tekanan waktu, memperkuat pengalaman belajar interaktif yang efektif dan juga menarik. Sekian, terima kasih. Closing, Lizzie. Okay, so this is our presentation tonight. We apologize if there are mistakes in speak or explanation. Goodbye. Oke, thank you semuanya yang sudah menonton. Goodbye. Bye, goodbye.